Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menceritakan sedikit persebaran Islam di Indonesia. Tapi sebelum itu, perkenalkan saya Nashwatia Putri sebagai storyteller dan rekan saya dalam kelompok ini, Siti Inaya sebagai kameramen dan editor. Islam menyebar di Pulau Jawa tidak terlepas dari peran Wali Songo. Wali Songo yang pertama kali menyebarkan Islam di tanah Jawa yaitu Sunan Gresik. Sunan Gresik menyebarkan Islam di Indonesia pada abad ke-14 Masehi. Sunan Gresik memiliki nama asli yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim dan ada pula sebutan lain seperti Maulana Maghribi. Namun, beliau lebih akrab disapa dengan sebutan Sunan Gresik karena ia berdakwah di wilayah Gresik, Jawa Timur. Bahkan, Raja Brawijaya memberikan kepercayaan kepada Sunan Gresik untuk menyebarkan Islam di Jawa. Selain itu, Raja Majapahit juga mengangkat Sunan Gresik sebagai Syah Bandar atau kepala pelabuhan di Gresik. Untuk memudahkan dalam penyebaran agama Islam, Sunan Gresik mendirikan pesantren di Kabupaten Gresik. Pesantren ini konon menjadi pusat pembelajaran agama Islam di masa itu. Selain mendirikan pesantren, Sunan Gresik juga membangun Masjid Pesucinan. Konon masjid ini merupakan masjid tertua yang ada di Pulau Jawa. Sebagai wali yang pertama menyebarkan agama Islam di Jawa, Sunan Gresik sangat cerdas dalam cara dakwahnya. Bapak Sunan Ampel ini sukses menarik simpati masyarakat Jawa untuk belajar Islam. Banyak yang awalnya beragama Hindu dan Buddha kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kesuksesan cara dakwah Sunan Gresik dapat dilihat dari jumlah pemeluk agama Islam yang terus bertambah. Selain dikenal sebagai seorang wali yang menyebarkan Islam, kakek Sunan Bonang dan Sunan Derajat ini juga menjadi seorang tabib. Ia banyak mengobati masyarakat terutama dari kalangan menengah ke bawah secara gratis. Sunan Gresik memanfaatkan kemampuan mengobati orang tersebut sebagai strategi berdakwah. Nilai-nilai yang mencerminkan Islam ia terapkan dalam praktik pengobatan ini. Dalam pengobatannya, Sunan Gresik ini tak membeda-bedakan golongan masyarakat. Golongan masyarakat kelas atas, tengah maupun bawah di mata Sunan Gresik adalah sama. Inilah yang disukai oleh masyarakat. Bukan hanya mengobati orang yang sakit juga, terdengar hingga telinga sang Raja Majapahit. Akhirnya Sunan Gresik diundang untuk mengobati istri raja yang sedang sakit. Bukan hanya mengobati orang sakit, Sunan Gresik juga gemar berdagang dan bertani. Ia mengajarkan masyarakat untuk bagaimana cara berdagang yang baik dan benar. Kemudian, bagaimana cara bertani dan bercocok tanam yang bisa mendapatkan hasil panen yang maksimal. Tentu saja, Sunan Gresik memberikan ilmu tersebut secara gratis dan tidak dipungut biaya. Dengan menerapkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan pribadinya, banyak masyarakat yang tertarik dengan Islam. Akhirnya, mereka berbondong-bondong untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat dan memeluk agama Islam tanpa ada paksaan. Sunan Gresik meninggal pada Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijriah atau tepat pada tahun 1419 Masehi. Tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai Haul Sunan Gresik yang setiap tahunnya diikuti jemaah lokal maupun luar daerah dari berbagai penjuru. Sunan Gresik dimakamkan di Jalan Malik Ibrahim di Desa Gapuro, Sukolilo. Jaraknya sekitar 200 meter dari alun-alun Gresik. Akses ke makam Sunan Gresik mudah dijangkau dengan transportasi umum. Makam Sunan Gresik sering diziarahi dan menjadi salah satu destinasi wisata religi di Gresik. Makam Sunan Gresik yang bangunannya punya ciri khas ini dikelilingi oleh pemakaman keluarga dan umum. Termasuk salah satunya adalah makam Bupati Gresik pertama yaitu Raden Diponegoro. Bagaimana dengan cerita kami? Sekian dari cerita kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.